Kalau dulu perjuangannya lewat mencetak ori, uang Republik Indonesia ya. Hari ini perjuangan kita adalah menjaga rupiah tetap kuat, memastikan APBN bekerja untuk rakyat, dan membangun kepercayaan publik. Untuk itu, Kemenkeu harus jadi institusi yang dipercaya rakyat. Karena tanpa kepercayaan, sehebat apapun, kebijakan tidak akan berhasil. Itulah makna sejati Hari Uang, menjaga kedaulatan, membangun kepercayaan, dan menjalankan harapan. Tahun ini kita membawa tema besar, Kemenkeu 1, Kawal Asta Cita. Kemenkeu 1 berarti kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita ini satu sistem, satu napas, dan satu tanggung jawab. Dari perancang kebijakan di pusat sampai pegawai di kantor pelayanan di pelosok, semuanya penting. Satu orang lalai, satu sistem terganggu. Tapi kalau kita solid, kita jadi benteng stabilitas ekonomi bangsa. Sedangkan kawal asta cita artinya memastikan 8 cita besar bangsa benar-benar berjalan. Kita pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kemenkeu harus jadi institusi rasional yang berjiwa empatik. Kita bekerja dengan data dan logika. Tapi kita juga sadar setiap angka yang kita kelola itu mewakili kehidupan masyarakat. Jadi pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah. Ketika saya datang ke kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah. Banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali Pak Askolani yang menjalankan hal itu, sehingga kredibilitas kita bisa dijaga. Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek, double check, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Presiden telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% sebagai fondasi menuju Indonesia maju dan menugaskan kita memastikan target itu tercapai. Jadi 8% bukan angka yang kecil dan kita hampir jarang mencapai pertumbuhan seperti itu di masa-masa lalu pun. Hanya 1 triwulan kalau nggak salah sempat di atas itu. Jadi ini tanggung jawab kita semua bersama. Jadi kita bukan hanya bagi-bagi duit di APBN, tapi memastikan semuanya bisa mendorong ekonomi dengan baik dan kita akan lebih proaktif membantu iklim investasi di Indonesia sehingga kita bisa mencapai yang 8% tadi. Jadi kita ditugaskan untuk mendorong atau membantu terwujudnya cita-cita 8% itu. Ini bukan angka yang kecil, tapi saya yakin kalau kita terus-terusan bekerja sama memastikan anggaran terserap dengan baik dan memastikan tercipta iklim investasi yang lebih baik, 8% bukan angka yang di langit. Itu suatu hal yang bisa kita capai. Pertumbuhan ekonomi yang kita cari bukan hanya angka tinggi di laporan, tapi pertumbuhan yang dirasakan rakyat. Karena itu, penerimaan negara harus dikelola secara optimal dan belanja diarahkan seefektif mungkin untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholders agar setiap rupiah APBN benar-benar
memberikan manfaat bagi rakyat. Kalau kita lihat di media beberapa minggu terakhir, kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Untuk itu, ke depan Kementerian Keuangan harus lebih proaktif. Mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanja anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenq menjadi penggerak ekonomi nasional yang memastikan setiap kebijakan mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Saudara-saudara semua, pada hari ini kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sejarah mencatat, para pemudalah yang mengikrarkan dan menegaskan tekad untuk bersatu demi tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.